Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good day everyone. In this video, I'm going to give a presentation about a syllabus in Curriculum and Material Development course. Before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Ridu Nurbaiti and my absent number is number 37. I have divided my presentation into 7 contents. The first content is the definition of syllabus. The second content is the components of syllabus. Then, the benefits of syllabus. Next is the basis of preparation or the rule of syllabus. Then, principle of syllabus, and the last is steps to prepare the syllabus. Untuk komponen pertama adalah identitas. Pada bagian identitas, mata pelajaran perlu dituliskan dengan jelas, nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas, dan semester. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang akan diberi pelajaran. Komponen kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Komponen yang ketiga yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semua, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Untuk komponen selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang diamati dan diukur. Misalnya, membandingkan, menghitung, menyusun, dan memproduksi. Komponen selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Materi yang diarahkan perlu diidentifikasi apakah termasuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis yang harus dipelajari peserta didik, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam mengerjakannya.
Hal ini disebabkan setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem penilaiannya. Untuk komponen selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Substansi KBM sesungguhnya adalah pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan sesamanya, guru, sumber, dan media, juga lingkungan belajar lain demi pencapaian kompetensi. Pemanfaatan strategi, pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran sangat menentukan pengalaman belajar peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam KBM adalah rangkaian kegiatan belajar secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar bersifat hierarkis dalam penyajian materi pembelajaran, tercermin dalam kegiatan belajar peserta didik. Komponen selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jenis tagihan yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut: kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan blok, tugas individu, tugas kelompok, responsi atau ujian praktik laporan, dan kerja praktik. Beberapa instrumen tes yang dapat digunakan antara lain pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban singkat atau isian singkat, menjodohkan, performance, dan portofolio. Untuk komponen selanjutnya adalah alokasi waktu. Waktu di sini adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari kelak. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Hal ini untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan silabus, yaitu program tahunan dan program semester. Untuk komponen terakhir adalah sumber, bahan, atau alat belajar. Sumber belajar ini diperlukan agar penyusunan silabus terhindar dari kesalahan konsep. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar dapat berupa buku-buku rujukan, objek, subjek atau bahan dan alat untuk kegiatan pembelajaran, bahan cetak dan elektronik, narasumber, peristiwa, lingkungan, dan lainnya yang relevan. Sumber belajar hendaknya bersesuaian dengan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat silabus. Adapun manfaat silabus adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Selanjutnya adalah landasan penyusunan silabus. Landasan penyusunan silabus terletak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, landasan penyusunan silabus terletak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya
berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan, di bawah supervisi Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MK, MAK, dan MA. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus terdapat 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah berarti keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip yang ketiga adalah sistematis. Sistematis yang bermaksud komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Untuk prinsip yang keempat adalah konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Untuk prinsip yang kelima adalah kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang kedelapan adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan silabus. Langkah pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Langkah yang keempat adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Langkah nomor 5 adalah menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.